Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Cahyani dengan NIM K51211038. Pada kali ini saya akan menampilkan video kreatif pembelajaran tentang sistem pernapasan manusia kelas 12. Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Biar pembelajaran kita hari ini lebih semangat lagi, yuk kita nyanyi dulu. Enaknya lagu apa ya? Lagu Garuda Pancasila aja yuk. Dimulai dari 1, 2, 3. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Ya, betul. Kemarin kita belajar tentang sistem alat gerak manusia. Di sistem alat gerak manusia itu ada apa aja sih? Nah, itu tadi sistem alat gerak manusia. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi mengenai sistem pernapasan. Tujuan dari pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, dapat mengidentifikasi organ dalam sistem pernapasan. Terus yang kedua, menyebutkan organ apa saja yang ada dalam sistem pernapasan. Pertama-tama, ibu mau tanya, apa itu pernapasan? Jadi, pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang proses bagaimana sistem pernapasan. Jadi, proses pernapasan itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi pada paru-paru, di mana tubuh mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Selanjutnya ada fungsi pernapasan. Fungsi pernapasan ada 3. Yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara. Yang kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Yang ketiga, melindungi tubuh dari partikel yang masuk. Setelah anak-anak mengetahui pengertian dan fungsi sistem pernapasan, kali ini ibu akan menjelaskan organ apa saja dalam sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung ialah saluran paling atas yang dilewati oksigen sebelum mencapai paru-paru. Terus yang kedua ada faring atau tenggorokan, yaitu saluran pernapasan yang dilalui oksigen setelah melewati hidung. Terus yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan, yaitu saluran yang dikelilingi oleh tulang lawan yang terletak antara faring dan trakea. Selanjutnya ada batang tenggorokan atau trakea, saluran yang berlanjut ke trakea yang berfungsi menyalurkan udara ke dalam dan keluar dari paru-paru kiri ke kanan. Jadi, pernapasan itu dimulai dari hidung, menuju ke faring, menuju ke laring, dan ke trakea. Melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya, organ-organ sistem pernapasan itu terdiri dari cabang tenggorokan atau bronkus, yaitu berfungsi sebagai percabangan dari batang tenggorokan. Percabangan dari bronkus yaitu bronkiolus. Selanjutnya ada paru-paru. Organ pernapasan yang terdiri dari paru-paru kanan dan kiri. Selanjutnya juga ada alveolus, bagian yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara yang dihirup dan darah. Next video, ibu akan menjelaskan gambar atau menunjukkan gambar organ-organ dalam sistem pernapasan. Gambar ini merupakan dari rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir yang berfungsi menangkap benda asing seperti debu. Selain selaput lendir, terdapat juga rambut-rambut halus yang juga berfungsi sebagai menyaring partikel atau benda asing dan mencegah masuknya ke saluran pernapasan. Jadi fungsi rongga hidung ini di dalamnya itu banyak sekali, seperti bulu-bulu halus. Terus juga ada selaput lendir, itu banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya ada faring atau tenggorokan. Selain berperan sebagai saluran pernafasan, faring juga berfungsi sebagai penghangat atau pelembab udara. Di gambar selanjutnya itu ada laring atau pangkal tenggorokan. Bagian penting lainnya dari laring adalah epiglotis yang berfungsi sebagai penutup fleksibel batang tenggorokan
untuk mencegah makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan saat menelan. Nah, ini merupakan gambar dari trakea. Trakea juga dikenal sebagai batang tenggorokan, dilapisi oleh membran mukosa yang mengandung sel epitel silia. Sel-sel ini melindungi paru-paru dari debu, kotoran, atau partikel lain yang mungkin masuk bersama udara yang dihirup. Trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kiri dan kanan. Bronkus merupakan kelanjutan dari saluran pernapasan setelah trakea, berfungsi sebagai percabangan dari batang tenggorokan. Percabangan ini disebut bronkus kiri dan bronkus kanan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi saluran yang lebih kecil, yaitu bronkiolus. Nah, bronkiolus ini yaitu percabangan dari bronkus. Ujung bronkiolus memiliki gelembung-gelembung kecil yang disebut alveolus. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan gambar alveolus seperti apa. Berikut adalah gambar dari alveolus. Alveolus ini mengambil oksigen untuk tubuh dan melepaskan karbon dioksida untuk dikeluarkan. Nah, alveolus ini terletak dalam paru-paru. Paru-paru itu berwarna merah. Jadi paru-paru di situ adalah yang berwarna merah, itu termasuk paru-paru. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai sistem pernapasan manusia. Bagaimana? Ada materi yang belum dipahami? Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita membahas tentang sistem pernapasan manusia. Sistem pernapasan manusia itu yang pertama kita membahas pengertian pernapasan. Pengertian pernapasan adalah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida. Terus yang kedua ada fungsi pernapasan, ada 3, yaitu yang pertama menghirup dan menghembuskan udara. Terus yang kedua pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Terus yang ketiga melindungi tubuh dari partikel yang masuk. Selanjutnya ada organ-organ sistem pernapasan. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring atau tenggorokan, terus yang ketiga ada luring atau pangkal tenggorokan, yang keempat ada batang tenggorokan atau trakea, selanjutnya ada cabang batang tenggorokan atau bronkus, dan cabang dari bronkus sendiri itu adalah bronkiolus. Selanjutnya ada paru-paru dan alveolus. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.